Cool, got it. Oh, shit. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hijrah Satsu. Dan hari ini saya akan membahas tentang Osama Sentai King Oger episode pertama. Jadi untuk pembahasan episode pertama dari King Oger ini mungkin saya agak telat karena di sini King Oger saja sudah ke episode ketiga dan saya masih belum membahas episode pertamanya. Tapi di sini saya akan tetap membahas episode dari King Oger dan kali ini saya akan mulai membahas episode King Oger episode pertamanya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi kita lanjut saja ke pembahasannya. Untuk episode pertama ini menceritakan tentang kejadian pada zaman dahulu atau last story dari Osama Sentai King Oger. Jadi di sini diperlihatkan perjuangan para King Oger terdahulu melawan para Bagnarak bersama para Shogun mereka. Dan di sini diperlihatkan juga ada Shogun yang seharusnya sudah muncul atau bisa bergabung dengan King Oger. Di sini diperlihatkan ada Sasori Shogun dan juga Bata Shogun yang digabungkan dengan para Shogun yang lainnya. Namun untuk kemunculan dari Sasori Shogun dan juga Bata Shogun ini masih belum diungkapkan untuk series King Oger ini. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan juga narator yang membicarakan kalau para raja itu telah berhasil mengalahkan para Bagnarak, lalu mereka pun mendirikan kerajaan mereka masing-masing bersama para shogun mereka. Dan di sini para raja itu meramalkan kalau setelah 2000 tahun setelah kejadian kekalahan Bagnarak, maka Bagnarak akan bangkit kembali, dan hari ini adalah hari di mana para Bagnarak akan bangkit kembali. Lalu di sini untuk memperingati kebangkitan atau untuk mencegah kebangkitan dari para Bagnarak, di sini para raja dari setiap kerajaan berkumpul di Shogodam untuk membuat sebuah organisasi bernama Osama Sentai King Oger. Dan di sini diperlihatkan juga ada para warga di Shogodam yang sedang bersiap untuk menyambut para raja yang akan datang ke Shogodam. Dan di sini juga diperlihatkan ada para raja dari setiap kerajaan yang bersiap pergi ke Shogodam menggunakan shogun mereka. Di sini diperlihatkan ada Rita, Ran, Kaguragi, dan juga ada Yan Magusto yang pergi menuju Shogodam menggunakan shogun mereka. Lalu di sini sesampainya mereka di Shogun, mereka pun disambut oleh para warga di Shogodam. Dan kejadian ini mungkin relate seperti di dunia nyata, di mana pemimpin itu selalu disambut oleh para rakyatnya. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan para raja ini dihantarkan oleh dua bawahan dari Raja Shogodam, yaitu Doga dan juga Doshimar, menuju ke istana Shogodam. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Yan Magusto yang sangat mengeluh atau sering mengeluh setiap sampai di Shogodam. Sepertinya dia itu sangat mempunyai rasa benci atau ada kebencian terhadap kerajaan Shogodam ini. Namun masih belum diungkapkan kenapa Yan Magusto sangat membenci kerajaan Shogodam. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan ada Gira yang sedang bermain di panti asuhan. Jadi di sini diperlihatkan Gira saat masih berada di panti asuhan dan belum berubah menjadi Kuwagata Oger. Dan di sini diperlihatkan Gira itu sedang bermain dengan anak-anak, dan di sini diperlihatkan Gira itu sifatnya menghibur dan dia itu selalu menghibur anak-anak di panti asuhan. Dan di sini Gira ini selalu ditemani dengan temannya bernama Kogane. Dan di sini diperlihatkan Kogane itu selalu bersama dengan Gira. Dan di sini diperlihatkan juga sifat Gira, di mana dia itu rela mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya. Di sini diperlihatkan ada panti atau pemilik panti asuhan yang sedang diperas oleh prajurit kerajaan, dan di sini Gira pun berusaha untuk menjauhkan atau mengusir sang pemilik atau sang pemeras prajurit kerajaan dari sang pemilik panti asuhan. Dan di sini juga Gira selalu melakukan hal itu untuk mencegah para pemeras memeras sang pemilik panti.
Dan di sini sang pemilik panti juga selalu mengingatkan Gira agar Gira tidak melakukan hal tersebut. Namun di sini diperlihatkan sifat Gira yang dimana dia itu rela melakukan apapun atau rela dibunuh ataupun ditangkap oleh para bangsawan atau para raja. Yang penting dia itu bisa melindungi keluarga atau teman-temannya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Lalu di sini juga selanjutnya diperlihatkan ada para raja yang sedang berdiskusi tentang pembuatan organisasi Osama Sentai King Ojar, dan untuk pembuatannya ini sudah disepakati oleh raja-raja yang lainnya. Dan di sini sang raja dari Shogadam yaitu Raja Lecetesti mengusulkan kalau dialah yang akan menjadi leader dari King Ojar dan juga akan menjadi sang Kuwagata Ojar dan akan membangkitkan Kuwagata Shogun. Namun di sini sang Yan Magusto yaitu sang Tanbo Ojar sangat tidak suka atau tidak mau sang Raja Lecetesti menjadi leader. Mungkin di sini sang Yan Magusto ini mempunyai dendam atau apa, saya tidak tahu, tapi yang pasti dia itu sangat tidak setuju kalau sang Raja Lecetesti menjadi leader dari King Ojar. Dan ini mungkin mirip seperti tradisi Super Sentai di mana sang Ranger biru itu sangat tidak setuju kalau sang Ranger merah menjadi leader. Jadi tradisi Super Sentai terdahulu itu diterapkan di series King Ojar ini. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan Yan Magusto yang berkata kalau dia itu akan menjadi leader King Ojar dan akan membangkitkan Kuwagata Shogun. Dan di sini sang raja pun membiarkan sang Yan Magusto untuk pergi dan berusaha membangkitkan Kuwagata Shogun itu sendiri jika sang Yan Magusto itu bisa. Dan di sini Yan Magusto pun pergi dari kerajaan dan membuat perkumpulan pembuatan organisasi itu dibatalkan. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan ada para monster yang menyerang kerajaan dan membuat para warga panik. Dan di sini diperlihatkan ada monster Bagdarak yang berusaha menembus tembok istana, dan bahkan di sini diperlihatkan juga ada monster di Bagdarak yang berbentuk serangga. Dan di sini juga diperlihatkan ada juga kroco dari Bagdarak yaitu Kamejin yang berusaha masuk ke dalam istana. Dan di sini diperlihatkan Kamejin itu bisa berubah menjadi raksasa. Namun saat berubah menjadi raksasa mereka itu diselimuti dengan batu kristal ungu. Dan di sini saya masih belum tahu apakah batu kristal ini ada hubungannya dengan series King Ojar atau tidak. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan ada raja dari Bagdarak yaitu Desnara ke-8 dan juga Sanagi dan juga Kamejin yang sedang memerintahkan para Sanagim dan juga para monster untuk menyerang para manusia. Lalu di sini juga diperlihatkan ada sang Raja Lecetesti yang memimpin pasukan dan juga memerintahkan ketiga raja yaitu Ran, Rita dan juga Kaguragi untuk mengalahkan para Bagdarak. Lalu di sini diperlihatkan Kaguragi, Ran dan juga Rita berubah menjadi King Ojar menggunakan Oja Kaliber mereka. Dan di sini diperlihatkan pose perubahan dari King Ojar di mana di sini para King Ojar itu akan menekan tombol-tombol yang ada di Oja Kaliber, lalu mereka akan mengatakan Oja Buso dan mereka pun berubah menjadi King Ojar. Dan saat akan berubah menjadi King Ojar di sini mereka diselimuti dengan batu kristal emas. Lalu tiba-tiba muncul bayangan dari shogun mereka masing-masing dan menabrak batu kristal tersebut dan membuat sang raja itu berubah menjadi King Ojar mereka masing-masing. Dan di sini para King Ojar pun muncul. Di sini ada Kamakiri Ojar, Babylon Ojar dan juga Hachi Ojar yang bertarung melawan para monster Bagdarak dan juga melawan para kroco dari Bagdarak. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan ada Gira yang berusaha menyelamatkan diri, namun di sini dia terkena serangan dari kroco yaitu Sanagim dan membuat temannya yaitu Kogane terluka dan membuat Gira panik. Lalu di sini tiba-tiba muncul Kamakiri Ojar yang menyuruh Gira untuk pergi dan menyerahkan Kogane kepada Kamakiri Ojar untuk diobati. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan ada sang Kamakiri Ojar yang menanyakan di manakah keberadaan sang Raja Lecetesti karena dia itu tidak muncul-muncul dari tadi, padahal kerajaannya sedang diserang oleh para Bagdarak. Dan di sini membuat Gira juga heran kenapa sang raja tidak turun ke medan pertempuran. Lalu di sini Gira pun pergi ke istana dan entah jalan mana di sini Gira bisa masuk ke dalam kerajaan Shogodam dan masih belum dijelaskan juga sampai episode ini. Lalu di sini
selanjutnya diperlihatkan ada Gira yang melihat sang raja sedang bersantai-santai, dan di sini diperlihatkan Gira yang keheranan kenapa sang raja itu masih bersantai-santai saat keadaan sedang genting seperti ini. Dan di sini ternyata sang raja ini mempunyai niat buruk, yaitu di sini sang raja ini ingin menguasai seluruh dunia, dan di sini sang raja ini ingin menggabungkan seluruh dunia dan seluruh kerajaan agar bisa menjadi satu kekuasaan, yaitu kekuasaan dari sang raja Reciatesti. Dan di sini sang raja juga berkata kalau rakyatnya itu hanyalah sebuah alat agar sang raja bisa menguasai seluruh dunia, dan dia itu tidak peduli apakah rakyatnya itu sengsara atau tidak. Dan di sini Gira pun sedih mendengar hal itu, dan di sini juga Gira agak kecewa dengan sang raja Reciatesti ini. Lalu di sini selanjutnya diperhatikan ada Yan Magusto yang berusaha membangkitkan Kuwagata Shogun, namun sang Kuwagata Shogun tidak bangkit-bangkit. Dan ini mungkin wajar saja karena di sini sang Yan Magusto itu sudah dipilih oleh Tonbo Shogun, dan tidak mungkin sang Yan Magusto bisa membangkitkan Shogun yang lainnya kecuali Shogun biasa saja dan tidak termasuk ke dalam Shogun legenda yang bisa digabung dengan Shogun yang lainnya menjadi Megazord King Ojar. Lalu di sini selanjutnya diperhatikan Gira yang marah kepada sang raja mendengar niat buruk dari sang raja. Lalu di sini Gira pun mengambil pedang Oja Kalibor dan juga mengambil baju kerajaan dari sang raja. Dan di sini Gira mendodongkan pedang Oja Kalibor kepada sang raja dan mengancam atau menyuruh sang raja untuk berusaha menyelamatkan para warganya. Namun di sini bukannya menurut, di sini sang raja malah mengancam balik Gira dan mengatakan kalau Gira ini akan ditangkap dan akan dihukum mati jika Gira berani menodongkan pedang kepada sang raja. Sini mendengar hal itu, di sini Gira pun marah, dan di sini Gira berkata kalau dia itu akan menjadi orang jahat dan akan menghancurkan semua keadilan yang dianggap sang raja Reciatesti benar. Dan di sini Gira pun memakai baju kerajaan dan berkata kalau dia ini adalah raja Shogunam yang baru, dan dia ini adalah raja dari kejahatan yang akan melindungi seluruh dunia dan akan menyelamatkan seluruh dunia dengan kekuatannya. Dan karena tekad yang kuat dari sang Gira ini membuat batu kristal dari Kuwagata Shogun bangkit kembali. Dan di sini diperlihatkan batu kristal dari Kuwagata Shogun itu bersinar, dan mungkin setiap Kuwagata atau setiap Shogun itu memiliki batu kristal yang membuat mereka bangkit. Dan di sini masih belum dijelaskan secara rinci tentang batu kristal tersebut. Dan di sini batu kristal itu bersinar dan membuat Kuwagata Shogun bangkit kembali. Dan di sini Kuwagata Shogun pun menghancurkan semua Sanagim yang berusaha mendekati dirinya. Lalu di sini Gira pun dikirim menuju sang Kuwagata Shogun, dan di sini saat bertemu dengan Kuwagata Shogun, di sini Gira memanggil Kuwagata Shogun dengan sebutan Kuwagon. Lalu di sini juga diperhatikan sang raja Reciatesti yang heran kenapa Gira bisa membangkitkan Kuwagata Shogun, padahal Gira ini bukanlah keturunan dari sang raja. Di sini para King Ojar juga keheranan kenapakah Kuwagata Shogun bisa dibangkitkan oleh Gira. Dan di sini juga diperhatikan Gira yang menaiki Kuwagata Shogun, dan di sini Gira pun berubah menjadi Kuwagata Ojar. Di sini Gira menekan sebuah tombol di Oja Kalibor dan dia pun berubah menjadi Kuwagata Ojar, dan cara perubahannya sama seperti para King Ojar yang lainnya. Lalu di sini Kuwagata Ojar pun muncul. Lalu di sini saat Kuwagata Ojar muncul, di sini Gira pun tertawa dan berkata kalau dia itu akan mengalahkan para monster yang sedang menyerang kota. Lalu di sini Gira pun masuk ke dalam Kuwagata Shogun dan mengendalikan Kuwagata Shogun. Dan di sini diperhatikan juga ada kokpit dari Kuwagata Shogun yang mirip seperti kokpit dari seri Pacific Rim. Dan di sini cara menggunakannya itu mereka harus menggerakkan tubuh mereka, dan juga di sini mereka harus selaras dengan mesin-mesin yang ada pada tubuh para King Ojar. Lalu di sini Gira pun memanggil para Shogun yang lainnya. Lalu di sini juga diperlihatkan para King Ojar yang heran kenapa para Shogun mereka tiba-tiba pergi menuju Kuwagata Shogun. Jadi mungkin Kuwagata Shogun ini adalah pemimpin para Shogun, dan para Shogun kecil atau para Shogun yang lainnya harus mau menuruti perintah dari sang Kuwagata Shogun. Lalu di sini para Shogun pun disuruh bergabung oleh Gira menjadi Megazord kuat bernama King Ojar. Lalu di sini King Ojar pun muncul, dan di sini King Ojar pun bertarung melawan para monster yang telah berubah menjadi raksasa. Dan di sini diperlihatkan juga Gira itu masih belum terbiasa mengendalikan King Ojar, karena di sini diperlihatkan Gira itu selalu dilumpuhkan oleh sang monster. Bahkan di sini Gira sampai-sampai menebas menara dan bahkan menghancurkan dinding kerajaan.
Lalu di sini Gira pun kewalahan menghadapi sang monster dan bahkan sang monster berhasil melumpuhkan Gira. Namun di sini Gira melepaskan perubahan King Ojar dan berusaha menangkap sang monster, dan akhirnya monster itu berhasil dilumpuhkan oleh Gira menggunakan Kuwagata Shogun. Lalu di sini Gira pun menggabungkan kembali para Shogun menjadi King Ojar, lalu melakukan finisher yaitu dengan cara menembakkan jaring laba-laba kepada monster, lalu mengumpulkan kekuatan di pedang King Ojar, lalu melakukan tebasan final dan akhirnya berhasil mengalahkan monster Bagnarak, dan pertempuran pun berakhir. Lalu di sini setelah pertempuran diperlihatkan para Shogun itu kembali ke tempat mereka masing-masing, dan di sini juga diperlihatkan ada para King Ojar yang harus bersatu dengan Gira yang bukan dari kerajaan atau bukan dari keturunan raja. Dan di sini juga diperlihatkan ada para King Ojar yang masih terheran-heran kenapa Kuwagata Shogun bisa bangkit. Dan di sini diperlihatkan ada Gira yang turun dari Kuwagata Shogun, dan di sini Gira pun memproklamasikan dirinya sebagai Kingnya Shogodam, dan di sini Gira berkata kalau dia itu akan melindungi dunia dan akan menjadi raja jahat yang akan melindungi seluruh dunia. Lalu di sini saat sedang memproklamasikan dirinya, tiba-tiba muncul prajurit kerajaan yang akan menangkap Gira, dan di sini ternyata para prajurit itu disuruh oleh sang Raja Recetesti untuk menangkap Gira, dan Gira ini sudah dianggap sebagai pengkhianat dan akan dihukum mati. Dan di sini Gira pun terlihat senang melihat dia itu akan ditangkap oleh para prajurit kerajaan. Dan episode pertama pun berakhir. Oke, segitu saja untuk video ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini, dan nantikan juga pembahasan-pembahasan lainnya untuk series King Ojar ini di channel Ezra Satsu ini. Oke, segitu saja untuk video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video terbaru lainnya. See you.